hutang ini jika diambilkan dari laba yang ditahan, berarti sebagian kecil saja yang akan dibayarkan sebagai dividen. Jadi dalam mengambil kebijakan dividen itu perusahaan dalam hal ini manajer keuangan itu akan melihat apakah ada kewajiban untuk bayar hutang yang tinggi atau tidak. Sehingga kalau hutang, sehingga pemegang saham investornya akan mendapatkan sebagian kecil saja di dalam pembagian dividen. Kemudian posisi likuiditas perusahaan. Sebagai investor tentunya akan mendapatkan pembagian dividen yang aman, yang tidak perlu diambilkan karena likuiditas yang rendah. Kemudian tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi ini juga akan mempengaruhi di dalam kebijakan dividen. Semakin besar dana yang dibutuhkan sehingga makin rendah dividen payout rasio. Jadi perusahaan sedang bertumbuh tentunya kan menghasilkan dana untuk pengembangan usaha ini semakin tinggi juga. Nah, karena konsentrasi perusahaan itu untuk mengembangkan usahanya untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga dalam hal ini maka untuk pembagian dividen payout rasionya menjadi rendah. Kemudian kondisi keadaan dari pemegang saham itu sendiri, jika hampir semua pemegang saham itu berada dalam perusahaan dapat mempertahankan dividen payout rasio yang rendah. Nah, ini juga tergantung dari para investornya. Ada investor itu yang menginginkan pembagian dividen yang tinggi, tetapi ada juga mereka itu termasuk di dalam golongan yang high tax ini, jadi lebih suka memperoleh capital gains-nya. Dengan capital gains, maka perusahaan itu bisa mengambil keputusan DPR-nya itu DPR-nya rendah. Jadi bagaimana tergantung dari para investornya. Kemudian pembatasan hukum tertentu. Nah, aturan regulasi dari hukum ini juga akan mempengaruhi kebijakan dividen. Bagaimana pembatasan hukum itu membatasi jumlah dividen yang bisa dibayarkan perusahaan. Nah, ini juga bagaimana ketentuan yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap perusahaan. Kebijakan untuk membiayai ekspansi dengan dana internal, nah ini akan memperbesar risiko finansialnya. Jadi seorang manajer yang mungkin terlalu hati akan terus berkuatir hati-hati untuk mengambil risiko, sehingga untuk mengambil hutang yang besar itu tidak berani mengambil risikonya, sehingga dia memutuskan untuk mengambil dana tambahan untuk investasi itu lebih suka dari internal. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka jika ekspansi tersebut dibiayai dari hasil internal, tentunya pejalan baru akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan tersebut. Sehingga kalau mau mengambil kebijakan dividen, memang seorang manajer keuangan itu harus memperhatikan beberapa hal ini. Apa yang akan diambil posisi apakah lebih besar dari pembagian dividennya ataukah lebih besar untuk laba ditahan sehingga untuk pengembangan usahanya. Nah, di dalam kebijakan pembayaran dividen itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kebijakan pemberian dividen yang stabil, yang mana bahwa jumlah dividen terlembar yang dibayarkan setiap tahunnya itu relatif tetap atau sama selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per saham setiap tahunnya berfluktuasi. Jadi kita sudah membahas itu ya di sebelumnya bahwa pembagian dividen itu bisa stabil, artinya bahwa perusahaan memutuskan pembagian dividen itu relatif sama stabil setiap tahunnya meskipun berfluktuatif untuk pendapatannya atau pembayaran. Kemudian ada juga kebijakan pemberian dividen itu dengan rasio konstan, artinya bahwa di dalam jumlah dividen terlembar
saham yang dibayarkan setiap tahunnya itu akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Jadi dengan rasio yang konstan tergantung dari setiap tahunnya itu fluktuasinya berapa perkembangan keuntungan perusahaan. Kemudian kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal ditambah dengan ekstra tertentu. Nah ini adalah pembagian dividen juga ditetapkan minimalnya berapa persen. Kemudian setelah itu apabila kondisi perusahaan baik, misalnya keuntungannya itu meningkat, nah nanti akan ditambah ekstra tertentu di dalam keadaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan akan memberikan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Jadi ada minimal setiap tahun itu sama berapa yang diberikan. Ketika perusahaan itu mengalami keuntungan yang besar, maka pemegang saham berhak mendapatkan ekstra tertentu untuk pembagian dividennya. Kemudian kebijakan dividen yang fleksibel adalah kebijakan yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan kondisi posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini untuk kebijakan dividen yang fleksibel ini tidak ada penetapan pembagian jumlah dividen yang minimal, tidak ada, tetapi tergantung bagaimana setiap tahun laporan laba yang diperoleh. Jadi disesuaikan dengan posisi finansial perusahaan untuk melakukan kebijakan dividen tersebut. Nah tentu saja di dalam pemilihan kebijakan pembayaran dividen ini lebih kepada juga bagaimana seorang manajer keuangan mengambil keputusan ya, mereka akan memilih yang mana, itu terkait juga dengan pengambilan risikonya, apakah ini stabil ataukah ini jumlah minimal tertentu, kemudian ada ekstra nanti seandainya keuangan itu meningkat labanya, atau ya secara fleksibel saja tergantung dari laba yang diperoleh. Nah, semua tentunya ada kelebihan dan kekurangannya, jadi tergantung mana perusahaan akan mengambil kebijakan tersebut. Nah, di dalam pengambilan kebijakan dividen ada beberapa teori. Yang pertama adalah dividen irrelevant teori, bahwa pembagian dividen itu tidak relevan, dan juga bird in the hand teori, tax preference teori, teori signaling hipotesis, dan juga teori Queensbury effect. Untuk dividen irrelevant teori, kemarin kita di dalam struktur modal sudah kita bahas bahwasanya untuk dividen irrelevant teori ini dikemukakan oleh MM atau mungkin Vianney dan Miller di tahun 61, di mana bahwa kelompok ini menganggap bahwa pembagian dividen itu tidak relevan. Artinya bahwa di dalam pengambilan kebijakan dividen itu tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Baik para pemegang saham yang misalnya itu pembagian dividen yang tinggi itu tidak akan mempengaruhi, kemudian harga saham itu akan meningkat misalnya. Nah, ini tidak ada pengaruhnya, jadi tidak relevan pembagian dividen ini. Nah, nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan di dalam menghasilkan laba. Jadi perusahaan itu akan bernilai yang tinggi kalau misalnya menghasilkan laba yang tinggi. Jadi bukan dari mereka membagikan dividen yang tinggi kepada investornya. Sehingga dikatakan bahwa perusahaan bisa saja memberikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan untuk menutup kekurangan dana dari sumber eksternalnya. Nah, dampak dari pilihan keputusan ini sama saja terhadap minat perusahaan. Jadi keputusan dividen makanya dianggap tidak relevan atau adanya dari relevan of dividen dari MM ini. Kemudian di dalam teori MM ini ada asumsi bahwa pasar modal dari mana semua investor adalah berpikir secara rasional, tidak ada biaya emisi saham di dalam menerbitkan saham baru, tidak ada tax, pajak ataupun kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Nah, ini asumsi yang diterapkan mengenai teori dividen irrelevant ini oleh MM. Berikutnya adalah teori bird in the hand. Nah, teori dari Lipner dan juga Gordon dan tata karya ini menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Nah, ini tentunya berkebalikan dengan pendapat MM tadi. Untuk teori bird in the hand ini, investor itu lebih menyukai pembagian dividen yang tinggi karena
ya dengan pembagian dividen yang tinggi itu ada persepsi bahwa perusahaan itu memiliki keuntungan yang besar. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya tentunya akan berdampak pada nilai perusahaan. Jadi sebagian memang ada yang berpendapat dengan pembagian dividen yang tinggi otomatis di pandangan di pasar bahwa perusahaan tersebut nilai dari harga sahamnya itu akan meningkat, sehingga dengan harga saham yang meningkat itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Ini teori dari Littner, Gordon, dan Batavia mengenai herd immunity. Nah, kemudian pembayaran dividen itu bisa dibayarkan sebagai dividen. Ada beberapa isu yang bisa dibayar dengan payout rasio yang tinggi atau rendah, kemudian dibayarkan secara teratur atau tidak teratur, frekuensi pembayarannya berapa sekali dan berapa kali dalam setahun, apakah pembayaran dividen ini perlu diumumkan atau tidak. Nah, tentu saja di dalam pembayaran dividen ini akan mempengaruhi untuk rasio yang tinggi atau rendah. Rasio yang tinggi tentunya para investor tadi yang penganut tendanya tadi bahwa dengan memiliki dividen yang tinggi di pasar itu ada persepsi bahwa harga saham akan meningkat, nilai perusahaan akan meningkat. Nah, kemudian pembayarannya teratur atau tidak, apakah frekuensinya berapa kali dalam satu tahun, perlu diumumkan atau tidak. Ini semua akan mempengaruhi di dalam kebijakan dividen. Pembayaran dividen yang diumumkan nanti akan mempengaruhi juga bagi mereka yang menganut teori pendidikan. Tentunya ini akan merasa senang karena akan menaikkan nilai perusahaan. Nah, dalam hal ini di dalam pembayaran dividen nanti disebutkan dengan dividen payout ratio atau DPR ini merupakan perbandingan antara dividen per share, jadi dividen yang dibagikan per lembarnya dengan earning per share-nya atau laba per share-nya. Kemudian dari DPR ini DPS dibagi IPS, kita bisa mengetahui bahwa untuk dividen per share-nya atau dividen yang dibayarkan per lembar sahamnya itu adalah total dari dividennya dibagi dengan total saham yang beredar. Sehingga IPS itu adalah earning after tax atau laba bersih setelah pajak dan juga dibagi dengan total saham yang beredar. Ini sebenarnya di awal pertemuan kita sudah bahas ini, sehingga rata-rata DPR di besar Indonesia nanti akan satu dikurangi dengan berapa persen yang diterima dari DPS-nya tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, ini kita lihat bahwa PT Abadi pada tahun 2020 membayar dividen sebesar 15 miliar 120 juta. Kemudian laba bersih yang diperoleh itu adalah 92 juta sekian, 92 miliar sekian. Kemudian sampai akhir tahun tersebut jumlah saham yang beredar adalah 378 juta saham. Harga penutupan saham jadi di pasar harga saham MAND itu Rp1.450 pada pasarnya. Berapa besarnya DPR-nya, dividen payout rasio atau rasio dari pembagian dividennya berapa. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyelesaikannya dengan menghitung dividen per share-nya terlebih dahulu. Nah, dividen per share-nya berapa? Dari total DPS itu adalah dari total dividennya tapi berapa yang akan dibayarkan totalnya adalah 15 miliar 120 juta. Kemudian dibagi dengan total saham yang beredar. Nah, total saham yang beredar sampai akhir tahun ada 378 juta. Maka untuk DPS-nya, dividen per share-nya adalah 40 rupiah. Kemudian kita akan menghitung earning per share-nya, maka per lembar sahamnya. Dari earning after tax-nya atau laba bersih setelah pajaknya yang akan diterima itu adalah sebesar laba bersihnya 92 miliar 776 juta sekian. Kemudian dibagi dengan total saham yang beredar 378 juta. Sehingga EPS-nya adalah 245 miliar per lembar sahamnya.
Nah dari sini kita bisa menghitung berapa rasio dari pembagian dividen. Rasionya adalah DPS-nya dibagi dengan IPS. DPS tadi 40 dibagi IPS-nya 245. Sehingga pembagian DPR atau rasio untuk pembagian dividennya adalah 16,32%. Nah ini dari total keseluruhan laba yang bersih yang diterima perusahaan sih, para pemegang saham akan mendapatkan 16,32%. Ini adalah pembagian untuk rasio pembagian dividen. Kemudian di dalam sistem pembayaran dividen ada beberapa. Yang pertama adalah, jadi tidak melulu bahwa di dalam pembagian dividen itu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pembayaran dividen atau stok dividen atau dividen. Kemarin kita kan sudah membahas mengenai bahwa ada pembayaran saham dalam bentuk saham biasa atau saham berkala. Nah ini pembayaran dividen bisa dalam bentuk dividen saham ini atau stok dividen saham, pembagian saham, kemudian dibayar dalam bentuk saham tambahan. Nah, ini bisa jadi langsung dibayarkan dalam bentuk tambahan saham, jadi bukan dalam bentuk kas, dan hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Jadi para pemegang saham nanti akan di dalam struktur modalnya mereka akan mendapatkan tambahan saham dalam bentuk tambahan saham, bukan dalam bentuk kas. Mereka akan bertambah ya jumlah sahamnya. Atau mungkin di dalam dividen tersebut perusahaan akan melakukan stock split. Jadi untuk saham preferred itu saham bisa dipecah-pecah ya, jadi menjadi lebih banyak. Maka bisa mengambil kebijakan stock split dan juga jumlah saham biasa yang beredar itu akan bertambah, tetapi tidak terjadi perubahan dalam pos modal. Ini adalah terkait dengan pembayaran dividen nanti dengan struktur modalnya. Nah, yang pertama ilustrasi untuk contoh kebijakan stock split itu yang seperti apa. Jadi saham preferred itu bisa dipecah. Misalnya perusahaan itu Maju Jaya memiliki jumlah saham 400.000 lembar dengan nilai nominalnya 4.000 rupiah per lembar, maka data keuangan yang lain modal sahamnya menjadi tadi per lembarnya kan 4.000 dikalikan jumlah total sahamnya ada 400.000, berarti modal sahamnya 1.600.000. Jadi ini keseluruhan modal sahamnya kan 1.600.000 dengan 400.000 lembar. Kemudian adil saham. Nah, adil saham ini merupakan selisih ya, selisih keuntungan dari nilai nominal dengan harga jualnya. Kalau selisihnya itu besar dari harga jualnya, maka ini disebut adil saham. Nah, nanti kalau harga nominalnya itu ternyata lebih besar dari nilai harga jualnya, maka mengalami disadil. Nah, ini berarti ada keuntungan adil saham 800.000, kemudian laba yang ditahan 1.200.000.000, sehingga jumlah keseluruhan modal perusahaan itu untuk modal sendirinya adalah 3.600.000.000. Nah, jumlah 400 lembar ini tadi, misalnya di stock split dipercaya, perusahaan melakukan stock split dari 1 lembar menjadi 2 lembar, bagaimana struktur modal yang baru. Nah, perusahaan bisa memecah ini. Ini adalah penganut dari teori Cut and Hand ya, yang mana dengan memiliki jumlah lembar saham yang banyak itu akan menaikkan nilai perusahaan. Maka ada kebijakan yang diambil seperti ini. Jadi dari harga 4.000 dipecah, harganya menjadi 2.000 misalnya di stock split, sehingga nanti jumlah lembar sahamnya yang akan menjadi lebih banyak, jadi 2 kalinya. Nah di sini maka penyelesaiannya adalah dari saham yang dimiliki 400 lembar karena ada stock split tadi menjadi 2 lembar, maka akan menjadi 2 kali 400.000. Jadi jumlah lembar sahamnya menjadi 800.000 lembar. Kemudian harga nominalnya berupa tentunya dari 4.000 rupiah tadi di stock split, maka dibagi 2 menjadi 2.000. Nah dalam hal ini yang berubah adalah struktur modalnya. Ini adalah seperti ini. Tadi yang berubah ini ya. Jadi untuk modal saham yang tadinya hanya 400.000, karena di stock split dari harga 4.000 menjadi 2.000, jumlahnya tetap sama 1.600.000. Tetapi komponennya jumlah lembar sahamnya yang berubah.
AG saham tetap legalitas tetap. Sehingga untuk jumlah modal saham sendiri tetap kembalian 600 juta. Jadi dalam hal ini struktur modalnya tetap jumlahnya sama, hanya komposisi jumlah modal sahamnya yang berubah. Nah, kemudian untuk sistem pembayaran dividen sendiri, kita lihat bahwa perusahaan ABK memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Saham biasa nominalnya per lembarnya 6.400 dengan total 160 juta. Jadi per lembarnya 6.400, total jumlah sahamnya 160 juta. Adia saham 128 juta, maka ditahan 672 juta. Nah, harga saham pasar saat ini adalah 8.800 per lembar. Jika dividen itu dibagikan 10% dan dilakukan stock split satu saham menjadi dua bagian, bagaimana dengan struktur modal yang baru? Kemudian ada permasalahan jika perusahaan melakukan kembalikan pemecahan dua saham menjadi satu, bagaimana struktur modal yang baru? Dan pada harga saham berapa bisa dijual setelah pembagian dividen 10%? Nah, ini adalah beberapa permasalahan di dalam sistem pembayaran dividen. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama tadi total sahamnya adalah 160 juta dengan harga per lembar tadi 6.400. Sehingga jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan adalah 25.000 lembar. Nah, dividen saham itu dibagikan 10%. Soalnya untuk DPR ini rasionya. Maka ada kenaikan tambahan saham sebesar 10% dikali 25 lembar. Jadi di akhir tahun ada pembagian dividen 10%, sehingga ada tambahan 25.000 dikalikan 10% menjadi 2.500 lembar. Nilai nominal dividen saham dari 6.400 dikalikan 2.500 tambahan sahamnya menjadi 16 juta. Nilai pasar dividennya tadi adalah 8.800 dikalikan 2.500, maka dividen ini nilainya adalah 22 juta. Sedangkan tambahan modal, nah ada tambahan modal sebesar tadi dari 2.500 tadi di pasar dividen itu dengan nilai pasarnya 8.822 juta dikurangi dengan nilai nominalnya tadi 6.400 dan 2.516 juta, sehingga ada tambahan modal sebesar 6 juta. Karena ada pembagian dividen, maka laba ditahan menjadi berkurang sebesar harga pasarnya sebesar 22 juta. Jadi sebetulnya untuk struktur modalnya sama, tetapi ada tambahan modal. Nah, tambahan saham ini akan mengurangi dari laba yang ditahan karena dibagikan sebesar 10% tadi. Nah, ini kita bisa buat struktur modal yang baru seperti ini. Tadi yang pertama adalah adanya dividen 10% ya. Bagian dividen 10% yang tadinya 6.400 per lembarnya jadi tetap 100. Tapi totalnya 160 juta karena ada tambahan 2.500 tadi, maka 2.500 tambah dikalikan 6.400 menjadi totalnya kan 27.500 lembar saham. Nah, ini total menjadi 176 juta. Nah, di sini ada tambahan modal sebesar 134 karena kan dari tadinya tadi berapa ya? Ada tambahan sebesar 6 juta kan? Dari yang jumlah sahamnya tadi 100 berapa tadi ya? Dari soal kita tadi, nah ini dari 672 juta tadi ada tambahan sebesar 134 juta, sehingga untuk laba ditahannya tadi kan menjadi berkurang sebesar berapa tadi 22 juta, sehingga menjadi 650 dari 672 yang awalnya ini laba ditahannya 672 karena dipergunakan untuk pembagian dividen sebesar 10% tadi, maka ini akan berkurang sebesar 22 juta. Kemudian total dari modal sahamnya itu menjadi 960 juta 960 juta rupiah. Ini untuk total modal saham yang tadinya itu adalah ini
dari keseluruhannya tadi ambil saham ini sama ini kan jumlahnya dari 160, 128, 672. Jadi 960 juta. Kemudian jumlah lembar saham yang tadinya 25.000 lembar karena ada tambahan saham 2.500 lembar menjadi 27.500 lembar. Ini untuk pembagian dividen yang 10%. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya stock split? Nah, stock split tadi kan membagi lembar saham satu menjadi dua. Jadi yang harganya 6.400 karena ada stock split berarti kan ini harganya menjadi setengahnya, jadi 3.200. Jumlah lembar sahamnya tentunya akan bertambah. Yang tadinya itu 25.000 menjadi 50.000. Kemudian tambahan modalnya sebesar 128, maka nilainya tetap. Total untuk modal sendirinya itu tetap, struktur modalnya tetap, hanya yang berubah komposisinya. Jumlah lembar saham karena di stock split menjadi 50.000 lembar dengan harga yang lebih kecil 3.200. Nah, bagaimana dengan pemecahan kebalikan? Nah, ini untuk saham di dalam tadi bisa dipecah ataupun bisa dikembalikan lagi dari 160 juta tadi dengan harga 6.400 karena pemecahan kebalikan ya, satu lembar bisa jadi dua kalau di stock split. Nah, ini justru dua lembar saham itu hanya jadi satu lembar saham. Jadi pemecahan kebalikan ini harganya menjadi lebih mahal 12.800 sehingga jumlah lembar sahamnya juga menjadi sedikit. Yang tadinya 25.000 menjadi 12.500. Untuk tambahan modal akan ditahan tetap sama, struktur modalnya sendiri itu tetap 960 juta. Hanya komposisi untuk jumlah lembar sahamnya yang berbeda. Ini adalah penyelesaian dari sistem pembayaran dividen. Nah, harga jual saham setelah pembagian dividen berapa? Jadi tadi kira-kira pasar saham sebelum dividen dibagikan itu kan 8.800. Ini dikalikan 25 lembar adalah 220 juta. Nah, harga pasar per lembar saham setelah adanya pembagian dividen saham tadi kan dari 220 juta kemudian dibagi dengan jumlah tambahnya nanti 2.500 dari 25.000 menjadi 27.500 sehingga harga saham per lembarnya akan menjadi turun menjadi 8.000 per lembar yang tadinya 8.800 karena ada tambahan jumlah saham untuk pembagian dividennya. Ya, ini demikian ya untuk pembahasan kita mengenai kebijakan pembagian dividen. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahaminya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada dosen pendamping masing-masing untuk lebih jelasnya saat di pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk atensi mahasiswanya yang mengikuti program ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah mendampingi mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri dulu. Kita akan ketemu nanti berarti tahun depan ya, karena ini adalah pertemuan terakhir di akhir tahun ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sampai